Erupsi Gunung Kelut ratusan tahun yang lalu telah menjangkau kurang lebih 40 km wilayah di sekitarnya, sehingga mengubur peradaban Majapahit seperti situs Kedaton, Sumber Peci di Jombang, dan situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Mojokerto. Letusan gunung berapi terjadi sejak 1000 dan 1300 Masehi. Dalam serat Pararaton yang ditulis dalam bentuk tulisan Jawa Kawi, menjelaskan tentang bencana gunung meletus pada tahun 1233 Saka atau sekitar tahun 1311 Masehi. Gemuruh lahar dingin, guntur banyu pindah, tahun 1256 Saka atau 1334 Masehi, dan pada tahun 1380 sampai dengan 1420 Gunung Kelut meletus, dan ini merupakan erupsi terdahsyat yang berdampak terhadap peradaban masa lalu, termasuk peradaban Majapahit. Situs Kumitir sendiri kemungkinan terpendam oleh banjir lahar dari Gunung Arjuna yang diduga mengalir melalui Sungai Pikatan, karena sungai ini cukup dekat dengan Kumitir. Selain itu, ada kemungkinan juga diakibatkan oleh erupsi Gunung Lirang yang pernah erupsi besar sampai membelah. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya lapisan pengubur situs yang identik dengan material letusan gunung berapi yang berupa tanah liat, pasir, kerikil, serta bongkahan batu andesit yang terbawa oleh lahar dingin atau benda lainnya yang terseret oleh banjir bandang. Saat dilakukan ekskavasi pada situs Kumitir, ditemukan lapisan pengubur situs yang berupa material letusan gunung. Ketika dihubungkan dengan naskah Negara Kertagama, Pararaton, dan Kitab Wergasari yang berbunyi, Raja Majapahit melewati Kumitir sebagai sisi timur dari kota Raja Majapahit, hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Situs yang awalnya diduga merupakan tempat pendarmaan Narasingharmurti ternyata merupakan sebuah istana ajaib kerajaan Majapahit, tempat tinggal Bre Wengker atau Raden Kudamerta yang bergelar Bre Parameswara, sekaligus terdapat tempat pendarmaan Narasinghamurti yang merupakan kakek dari Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Awalnya situs Kumitir ini ditemukan oleh warga pembuat batu bata pada tanggal 19 Juni 2019. Struktur batu bata kuno yang ditemukan memiliki panjang 21 meter dan tinggi 70 cm yang tersusun dari 12 batu bata dengan orientasi utara selatan. Setelah dilakukan penggalian sedalam 1,5 sampai 2 meter, ditemukan bangunan berstruktur bata kuno di 8 titik kotak penggalian, yaitu struktur talut sisi utara, barat, dan selatan. Sayangnya pada talut sisi selatan sudah banyak yang rusak. Batu bata penyusun pada sisi barat
Utara dan selatan mempunyai dimensi yang sama, yaitu ketebalan 6-7 cm, panjang 33 cm dan lebar 18-22 cm. Adapun panjang talut diperkirakan lebih dari 100 meter. Pada talut sisi barat ditemukan struktur bangunan kuno yang membentuk bangunan gerbang. Hal ini terlihat dari ketinggian talut pada sisi barat lebih rendah daripada talut sisi timur. Juga ketebalan kedua talut itu pun berbeda. Talut di sisi barat ketebalannya mencapai hampir 2 meter, sedangkan pada sisi timur ketebalannya hanya 140 cm. Di sektor A, tim ekskavasi menemukan batu kotak-kotak yang tercerai-berai, batu-batuan putih boulder, dan selubung tiang. Selain itu banyak ditemukan pecahan genting di sektor A, B, dan C, sehingga tim arkeolog berpendapat bahwa bangunan ini merupakan bangunan besar menjulang tinggi dan berlantai batu putih, serta ditemukan pula struktur benteng yang mengelilingi bangunan utama. Berdasarkan isi kitab Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Puri Brewengker sebagai istana ajaib, dan di dalam naskah tersebut juga tertulis kata teratur, rapi semua perumahan di benteng timur. Di timur menjulang istana Wengker dan di Ranidaha bersebelahan dengan istana Matahun dan Rani Lasem. Hal inilah yang menguatkan asumsi para arkeolog bahwa situs Gumitir ini merupakan istana ajaib dari Brewengker, sekaligus merupakan tempat pendarmaan Narasimhamurti. Biasanya di dalam kota raja terdapat beberapa bangunan istana untuk raja-raja bawahan atau bre. Demikian juga dengan kota raja Majapahit. Di sekitar Kedaton terdapat beberapa bangunan istana yang berada di dalam area kota raja yang mengelilingi istana atau Kedaton Majapahit. Adapun fungsi dari istana tersebut biasanya digunakan sebagai persinggahan para raja saat berkumpul atau menemui Raja Majapahit. Semoga saja dengan ditemukannya istana Brewengker ini, ditemukan pula Kedaton Majapahit yang selama ini masih menjadi misteri. Sampai di sini ulasan kami mengenai istana ajaib Brewengker ini. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun.